Fluktuasi ini seolah-olah sesuatu yang menakutkan sedang terbangun. Hai. Qin Yichan tidak bisa membantu tetapi diam-diam menyesap air, merasa tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Ruang ini terlalu aneh dan menakutkan. Dan fluktuasi ini kemungkinan besar terkait dengan gambar yang dilihat Qin Yichan sebelumnya. Meskipun dia tidak tahu identitas gambar itu hanya reaksi yang disebabkan oleh tatapan tadi. Yang terakhir pasti keberadaannya yang tidak dapat diakses sekarang. Keberadaan seperti ini, bahkan jika jejak pikiran terbangun, saya khawatir dia tidak bisa menolak. Tunggu, tiba-tiba, Qin Yichan gemetar seolah memikirkan sesuatu. Gelombang yang meresap ini sepertinya tidak menunjukkan keagungannya, begitu terselubung, lebih seperti menekan sesuatu. Represi. Murid Qin Yichan tiba-tiba menyempit, dan matanya tiba-tiba melirik ke bawah lagi. Pada saat ini, dia hanya melihat bahwa potongan lahar ini sepertinya menghalangi alun-alun yang dia lihat sebelumnya. Di ujung seluruh lava, ada warna gelap yang sangat pekat. Kegelapan semacam itu bahkan tidak bisa menembus sinar cahaya lahar. Apakah ada segel di bawahnya? Melihat kegelapan, Qin Yichan merasakan hawa dingin naik dari tulang, membuat seluruh tubuhnya sedikit tidak nyaman. Perasaan itu, seolah-olah dalam kegelapan, sangat menakutkan. Hal-hal sedang menatapnya. Tempat hantu ini seharusnya tidak tinggal lama. Saat berikutnya, kulit Qin Yichan tiba-tiba menjadi berat. Tempat ini terlalu aneh dan tidak terlihat berbahaya. Ada kumpulan pembuluh darah berusia 10.000 tahun di alun-alun, dan susunan langit yang terbakar yang menakjubkan. Dan gambar buram dari keberadaan yang begitu menakutkan. Meskipun Qin Yichan sangat penasaran dengan tempat ini, dia memiliki pengetahuan sendiri tentang penjualan langsungnya. Sekalipun ada harta di dalamnya, itu sama sekali bukan apa yang bisa dia dapatkan sekarang. Segera, Qin Yichan menekan rasa ingin tahu di dalam hatinya, dan berbalik dengan tegas, siap untuk terbang menuju lautan api yang tak terbatas di belakangnya. Bahkan jika diketahui bahwa mungkin ada bahaya, itu jauh lebih meyakinkan daripada kegelapan yang menakutkan di bawah, dan paksaan yang menyelimuti langit. Hai, namun, saat Qin Yichan hendak pergi, tubuhnya tiba-tiba terkejut, dan kemudian dia merasakan bahwa True Origin, yang ditekan oleh dirinya sendiri di dantian, bersiul. Hanya 2 napas, itu diisi dengan 4 kerangka di anggota tubuhnya. Merasakan perubahan mendadak ini, wajah Qin Yichan tiba-tiba tenggelam. Menggunakan True Origin dalam Battle of the Burning Heavens sama seperti membawa kehancuran sendiri. Namun, saat Qin Yichan khawatir, di antara dantiannya, sepasang mata perak tiba-tiba muncul. Dan pada saat yang sama, gelombang aneh tiba-tiba keluar dari tubuh Qin Yichan. Volatilitas ini penuh dengan surga tertinggi dan mendominasi dan tertinggi bumi mendominasi. Di bawah turbulensi ini, paksaan mengerikan yang diselimuti antara langit dan bumi semuanya kacau balau. Apa? Dalam keheranan Qin Yichan, dia sepertinya mendengar suara sembrono berdering melalui ruang. Kemudian, Qin Yichan dapat dengan jelas melihat bahwa lava di sekitar bawah, hitam yang menelan hati, sepertinya mencair dengan cepat di bawah gelombang yang memancar darinya. Tapi kungfu teh, jenis hitam yang membuat hatinya tak tertandingi, sudah meleleh sebanyak mungkin. Tiba-tiba, ruang ini penuh dengan sinar cahaya merah-merah lava. Dengan hilangnya sinar cahaya hitam itu, di Qin Yichan dan Tian, mata perak itu juga menghilang dengan tenang. Jika kebenaran yang perkasa didominasi oleh langit dan bumi, itu juga dengan cepat menghilang, seolah-olah tidak pernah ada. Siu. Dan sementara Qin Yichan bertanya-tanya mengapa perubahan mendadak seperti itu tiba-tiba terjadi, lampu merah tiba-tiba keluar dari lava di bawah, dan terbang langsung menuju Qin Yichan. Itu hanya beberapa tarikan napas, dan lampu merah melayang di depan Qin Yichan. Setelah sedikit ragu, Qin Yichan akhirnya mengulurkan telapak tangannya, dan lampu merah jatuh di telapak tangannya. Ketika sinar cahaya menghilang, Qin Yichan menemukan bahwa dia sedang berbaring di telapak tangannya, yang merupakan kristal merah yang dia lihat sebelumnya. Namun, pada saat ini, kristal, gambar yang dia lihat sebelumnya sama sekali tidak muncul. Kali ini, itu lebih terlihat seperti token yang berapi-api, dan sedikit hangat di tangan. Di atas token terdapat beberapa garis dan ukiran sederhana, sehingga keseluruhan token terlihat meresap dengan suasana yang sederhana. Qin Yichan melihat token ini, selain baris-baris itu, token ini sama sekali bukan teks apapun. Dia juga dapat merasakan bahwa dalam token ini, tampaknya ada energi yang sangat menakutkan. Tetapi tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia tampaknya tidak dapat memacunya. Setelah mempelajarinya untuk waktu yang lama, Qin Yichan harus menggelengkan kepalanya, dan akhirnya, mendapatkan token ke atas ring. Dia tahu bahwa kebenaran perkasa yang telah mendominasi langit dan bumi tadi berasal dari naga sejati di manik-manik roh dunia dalam. Meskipun dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi, Qin Yichan tahu bahwa tidak banyak hal yang dapat memicu dia di dalam tubuh. Dan token ini, mungkin karena aku merasakan nafas jiwa naga, terbang sendiri. Meskipun saya tidak tahu apa itu, mungkin berguna di masa depan karena pemanggilan jiwa naga. Di bawah, kamu tidak bisa terburu-buru. Qin Yichan menarik napas dalam-dalam,
dan melirik ke bawah, menekan rasa ingin tahu di hatinya, dan dengan cepat menoleh dan terbang ke belakang. Anak itu, kenapa kamu hilang? Dan di dasar danau, sepasang mata besar Bitian Moju terus-menerus melirik lautan api di ujung garis pandang. Dari saat api pembakaran muncul, itu adalah hilangnya Qin Yichen. Untuk hidup dan mati yang terakhir, tidak masalah. Bahkan jika yang terakhir diledakkan menjadi puing-puing, ia tidak memiliki emosi. Yang dipedulikan oleh Bitian Moju adalah inti binatangnya sendiri dan buah udara suci. Sial, jangan khawatir jika kamu mati, jangan sakiti Lao Su. Bitian Moya tidak bisa menahan erangan untuk beberapa saat. Jika dia kehilangan inti dari binatang itu pasti tidak akan mampu mempertahankan wilayahnya. Ia juga ingin mendominasi rahasia di bawah danau, dan menjelajah setelah menembus ke tingkat suci. Namun, harapan ini sangat tipis. Oh lala. Dan saat Bitian Moxi bermasalah, air di sisinya tiba-tiba membengkak, dan siluet yang membuatnya berdebar tiba-tiba muncul di hadapannya.